Halo kawan-kawanku semuanya, kali ini kita akan membuat tutorial pola dress dengan hoodie di bagian kepalanya yang seperti ini contohnya ya. Nah, ini modelnya dress pendek ya. Nanti untuk kawan-kawan sesuaikan untuk panjangnya dengan selera kawan-kawan. Dan ini sangat direkomendasikan untuk kawan-kawan yang berhijab juga bisa ya. Kalau misalnya ingin dibuat gamis terusan bisa juga dengan hoodie di bagian kepalanya seperti ini ya. Ini modelnya sangat cantik sekali ya. Oke, kita simak untuk tutorialnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Di video kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial pola tunik dengan hoodie di bagian atasnya ya. Ini ada hoodie di bagian atasnya. Untuk model ke bawahnya, ini yang akan saya buat itu model tunik atau melebar ke bawah ya. Ini bisa juga untuk dijadikan model gamis terusan sampai ke bawah, nanti di atasnya hoodie ya. Untuk yang berhijab ini sangat direkomendasikan ya. Untuk ukurannya saya gunakan panjang 90 cm, pundak 38, dada 86, pinggang 70, pinggul 91, armhole atau kerung lengan 42, sleeve atau panjang lengan 20, lingkar lengannya 34, turun dadanya 23, turun pinggangnya 41, lebar dada 30, lebar punggung 32, dan lingkar leher 40. Nanti ke semua ukuran ini akan saya jelaskan step by step pada saat membuat pola ya. Jadi kawan-kawan simak dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum dukung channel ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya di dunia fashion. Oke, sekarang kita akan mulai untuk tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, ini selembar ya. Ini selembar, ini harus lurus. Ini bagian kanan itu untuk bagian atas pola, yang sebelah kiri untuk bagian bawah ya. Nah, pertama kita akan buat garis dasar untuk pundak ya. Garis untuk pundak itu harus benar-benar selurus mungkin ya. Harus selurus mungkin. Karena kalau sejauh mungkin itu judul lagu ya. Ya, ini sudah lurus. Nah, selanjutnya dari garis pundak ini turun bahunya yaitu 4 cm ya. Untuk dewasa itu 4 cm. Oke. Oke, ini sudah. Lalu turun dada. Turun dadanya 23 dari pundak paling atas kita ukur 23 ya. 23. Ini sama 23. Oke. Lalu untuk membuat standar turun pinggang kita boleh buat juga ya. Standar turun pinggangnya 41, sesuaikan dengan ukuran yang ada ya. 41 nih. Ini untuk membuat standar garis untuk badan samping nantinya ya. Oke, untuk sementara garis dasarnya sudah kita buat, pinggul tidak perlu ya karena melebar ke bawah ya. Nah, kita akan cari ukuran lingkar dada. Lingkar dada 86 dibagi 4 sama dengan 21,5. Ditambah 1 cm menjadi 22,5. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah garis lingkar dadanya. Nah, untuk membuat garis badan samping boleh kita menggunakan standar dari pinggang dulu ya. Kalau mau langsung tembak, nanti di sini mengecil ya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa efeknya mengecil ya. Nah, kita akan cari ukuran pinggang dulu. Pinggang 70 dibagi 4 sama dengan 17,5. Ditambah 1 cm menjadi 18,5. Nah, di sini ya. Ini jika tanpa kupnat. Kan biasanya kalau pola baju wanita itu ada kupnat 2 cm ya. Nah, seolah-olah di sini ada kupnat 2 cm. Di sini
Nah, berarti di sini garis untuk standar membuat badan samping ya. Misalnya di sini ada kupnat misalnya ya. Ini hanya misalnya ya. Karena ini bodinya ke bawahnya melebar, jadi ini enggak kita pakai. Kita pakai hanya untuk membuat patokan garis badan samping. Saya contohkan yang saya maksudkan seperti ini ya. Nah, kalau normalnya untuk baju atau pola dasar itu seperti ini ya. Kita buat garis ya, misalnya nih ya, ini misalnya seperti ini. Nah, jika pola standar kan seperti ini, pola dasar ya, tapi ini hanya untuk membuat standarnya agar posisinya benar di bagian ketiak di sininya ya, melebarnya. Jika langsung kita buat seperti ini tuh, melebar adanya di sini nantinya ya, itu sangat berpengaruh kurang bagus ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi udah saya jelaskan. Nah, sebelum kita membuat badan samping, kita harus cari dulu titik ketiaknya. Mencari titik ketiak, kita akan gunakan lebar pundak dulu. Lebar pundaknya 38 dibagi 2 sama dengan 19, diukur dari ujung kertas ya. Nah, di sini. Lalu lebar bahu kita gunakan standar 11 cm ya. Karena ini standar size-nya kayaknya size S ya. Ini ukuran customer ini ya. Lalu kita buat untuk lebar bahunya. Nah, sekarang kita baru buat titik ketiaknya di mana ya. Cara mencari titik ketiaknya yaitu lingkar dada pas 86 kita bagi 4 ya. 21,5. Diukur dari atas sini sampai ke sini ya. Kalau biasanya dikurangin 1, ini dibikin pas aja ya, 21,5 di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah titik ketiaknya. Nah, setelah sudah mendapatkan titik ketiak, baru kita buat bodi ke sampingnya seperti ini. Jika ingin pakai penggaris lurus boleh, karena bagian bawahnya hanya rata ya. Rata melebar gitu maksudnya ya. Oke, jadi kita akan buat langsung aja. Nah, ini perbedaannya. Jika kita tidak gunakan patokan ini hasilnya seperti ini ya. Ini mengecil di sini. Nah, kenapa kita gunakan patokan seperti ini? Nah, agar bentuknya menjadi pas jadinya seperti ini ya. Ini jika ingin dengan penggaris lurus boleh ya. Jika kawan-kawan ingin lurus seperti ini boleh. Nah, karena ini kan pola dasarnya di sini ada ya, lingkar dadanya udah ada di sini. Mau dengan ini pun boleh. Terserah mau pakai yang mana, yang penting di sini titik ketiaknya ya. Tuh seperti ini. Nah, kita buat melebarnya sesuaikan dengan selera ya. Seperti ini. Duh. Langsung ke bawahnya baru kita luruskan seperti ini. Kalau untuk melebarnya itu sesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah seperti ini sudah ada titik ketiak ya. Kita bisa langsung buat dengan yang paling bulat ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu untuk membuat kerung leher, lingkar leher, kita gunakan lebar ke samping berapa? 8,5. Nah, kita turunkan juga 8,5 atau 8 cm ya. Nah, di sini kita gunakan 8 cm. Baru kita buat dengan yang tidak terlalu bulat ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tuh, hasilnya seperti ini. Nah, nanti di bagian depan ini ada tempat untuk membuat kancing ya. Karena nah, seperti ini nantinya. Kalau untuk panjang kancingnya terserah, karena agar bisa masuk aja kepalanya ya, untuk saat pakai bajunya lebih mudah nantinya ya, karena nggak pakai zipper. Tapi kalau iya, tapi ini nggak pakai zipper ya, bener, karena ada hoodie di atasnya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Setelah seperti ini kita akan ukur panjangnya. Nah, kita beri nama dulu ya. Yudi Setiawan, ini depan. Oke, panjangnya 90. Kita ukur dari pundak paling atas harus 90. Nah, di sini ya. 90. Oke, ini sudah kita dapatkan 90 cm-nya. Oke.
Nah, caranya agar halus ke sampingnya, boleh kita menggunakan ini ya, standar di pinggang. Ini berapa? 49 kurang. Terus ya, ini 49 kurang tadi ya. Tuh, kita gunakan 48,5. Makin ini ya, makin makin kesini makin sedikit, 48. Jadi ini tuh harus benar-benar naik ya. Bila perlu dinaikkan lagi 1 cm ya di sini tuh. Agar saat dibentuk di bagian sampingnya itu bagus ya. Nah, lalu kita buat gambarnya atau garisnya seperti ini tuh. Oke, ini harus benar-benar naik ya. Jika ingin ukurannya lebih pasti, dari sini lebih bagus ya. Atau dari atas pun boleh, dari sini nih. Nih, misalnya dari atas kan 90. Terus seperti ini ya, tuh. Geser sedikit aja, tuh. Itu malah lebih naik lagi nantinya ya, kalau misalnya seperti ini tuh. Tuh bisa lebih naik lagi. Oke. Jadi ini di bagian bodi samping ini harus agak naik agar ini sudutnya bagus ya. Oke, ini untuk badan depan sudah selesai. Setelah ini saya akan potong dulu. Setelah potong saya akan buat untuk pola badan belakangnya ya. Saya skip untuk potongnya karena potongnya pas ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pola depannya sudah selesai ya, sudah kita potong. Nah, ini sisa kertasnya akan kita gunakan untuk membuat pola badan belakang. Nah, ini harus lurus seperti ini. Nah, yang lurus ini kita tempelkan dengan pola depan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini harus benar-benar sama seperti ini sudah. Lalu kita beri beban di atasnya biar nggak berubah ya. Nah, untuk pertama kita akan jiplak bagian bawah dulu ya. Nah, bawah sudah kita jiplak. Lalu bagian samping juga kita jiplak, nggak apa-apa. Tapi nanti akan kita kurangi ya bagian samping ya. Tapi jika kawan-kawan nggak dikurangi pun nggak masalah ya, karena ini untuk bodinya harus lebar ya. Jadi dibiarkan seperti itu juga nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya di bagian atas kita tambah 2 cm ya pundaknya. Nah, ini ditambah 2 cm, masing-masing 2 cm. Coba kita ukur ya, ini udah 2 cm pas, ini juga 2 cm pas. Lebar pundaknya kita samakan ya, 19. Nah, kita samakan juga 19. Lalu lebar bahunya samakan 11 cm, 11 cm juga ya. Nah, di sini. Nah, cara mencari sejajar ini, kita tempelkan penggaris ke kertas lurusnya seperti ini. Nah, harus nempel dengan pundak paling atas. Ini lurus, ini nempel. Nah, berarti di sini sejajarnya. Tuh, ya. Nah, dari sini kita turunkan 3 cm. Kita turunkan 3 cm untuk membuat kerung leher badan belakang. Untuk badan belakang kita nggak kurangi ya, nggak apa-apa, biar longgar di bagian bodinya ya. Karena ini bukan baju press body ya. Nah, ini untuk lehernya sudah ya. Bila ingin lebih dalam lagi boleh diturunkan sedikit lagi, boleh ya. Misalnya setengah senti lagi biar lebih lebar lagi, karena di atasnya kan ada hoodie ya. Nah, boleh seperti ini ya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita bisa buat bagian armhole belakang. Tapi kalau kawan-kawan ingin dengan ukuran yang press yang asli, bagian bodinya ke bawahnya melebar, ini kita kurangi 2 cm sampingnya ya. Ini samping harus dikurangi 2 cm. Nanti kawan-kawan diukur ya. Tuh, harus diukur 2 cm pas tuh. Nah, ini baru kita jiplak lagi. Ini agar di bagian bodinya pas, ke bawahnya melebar.
Nanti kan di sini kan ada kancing nih untuk masuknya, jadi lebih bisa masuk ya. Walaupun di atasnya di belakangnya nggak ada zipper, karena di bagian atas ada hoodie ya, ada hoodie di bagian ini nih atasnya nantinya. Ini untuk yang pakai hijab bagus nih. Nah, lalu kita buat bagian armhole atau kerung lengan bagian belakang seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk pola badan belakangnya. Kita bisa cek dulu armhole 42 atau kerung lengan 42. Kita coba cek depan dulu berapa hasilnya. 22. Lebih besar sedikit boleh ya, karena ini baju-baju longgar ya. Ini 44, lebih 2 cm nggak masalah, bagus ya. Karena tadi badan depan harusnya kita kurangi ya, turun ketiaknya. 44 masih oke ya. Karena ini harus agak longgar juga ya. 2 cm cukup diberi longgarnya. Oke, saya akan potong dulu untuk pola badan belakangnya. Ini belakang ya. Nanti saya akan buat hoodie dan tangannya ya. Saya akan potong dulu, saya skip potongnya ya. Sesuai semuanya ya. Ini dikurangi. Oke, sekarang kita akan mulai untuk proses membuat bagian tangan. Lalu setelah tangan kita buat hoodie ya, atau bagian topi complok di bagian atasnya. Bentar, saya ganti dulu kameranya biar agak lebih dekat ya. Nggak bisa ya, kita pakai yang ini tetap ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk pola tangannya ya. Nah, pertama untuk membuat pola tangan, kita akan buat garis di bagian atasnya ya. Ini untuk atas lengan seperti ini. Oke. Lalu panjang tangannya atau sleeve itu 20 cm, atau nanti sesuaikan dengan kemauan kawan-kawan berapa ya, terserah ya. Ini kita pakai 20 cm misalnya ya. 20 cm. Nah, untuk mencari titik ketiak bagian tangan, lingkar lengan atas 34 kita bagi 2 menjadi 17. Nah, di sini ini hanya untuk patokan dulu ya, 17. Kita biarkan dulu seperti ini. Lalu armhole tadi kita ukur 44 ya. Untuk bodinya itu 44, kita bagi 2 menjadi 22. Nah, kita ukur dari puncak sini harus ketemu dengan titik ketiak, yaitu 22 dikurangi setengah menjadi 21 setengah ya. Nah, di sini. Nah, berarti ketemunya di sini titik ketiaknya. Oke. Untuk ke bawahnya kita bisa kurangi, kalau ini 17 kita pakai 15 ya, seperti ini. Agak mengecil sedikit ya. Baru kita buat seperti ini. Nah, dari puncak ke titik ketiak kita buat garisnya. Seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan yang pemula boleh menggunakan patokan ini 3 cm. Nah, di tengah-tengah sini kita kurangi 2. Kita beri tanda 2. Baru kita buat dengan yang tidak terlalu bulat ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, ini untuk lengannya sudah jadi ya. Saya akan potong dulu. Bentar ya, saya potong pas ini ya. Oh, maaf ya. Kalau untuk lengan biar lebih pantas ya, biasanya saya suka ditambah seperti ini. Jadi udah dikasih kampuhnya kalau untuk bawahnya ya. Jadi biar polanya pantas tuh, kan kelihatannya lebih pantas ya. Oke, saya akan potong dulu ya. Oke, ini udah saya potong. Nah, untuk di bagian depan, ini depan ya. Ini akan kita gunakan depan. Bagian depan ini akan kita kurangi sedikit ya.
kita kurangi di sini 1 cm atau 7 mili juga boleh ya. Nah seperti ini tuh. Jadi kita kurangi sedikit agar di bagian depan tidak menggelembung ya lengannya. Oke, ini sudah untuk lengannya. Jangan lupa kita beri tanda biar nggak ketuker ya. Di sini depan, di sini belakang. Tidak lupa nama dulu. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan membuat hoodie ya. Hoodie di bagian atasnya ada hoodie-nya ini. Tuh, di bagian kepalanya ada hoodie-nya. Jadi untuk yang berhijab ini keren banget ya nantinya ya. Nah oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat hoodie ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat hoodie-nya. Jadi lipatannya agak besar dulu ya. Tapi enggak juga sih ya, harus diambil aja seperti ini karena cukup selembar aja soalnya. Oke, kita akan mulai dengan selembar kertas ini seperti ini ya. Nah, kita bisa perhatikan untuk hoodie-nya ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk depan ya, kita gunakan untuk depan. Oke, kita akan mulai. Sebelum membuat hoodie kita harus ukur dulu lingkar lehernya ya. Pola ini yang sudah kita buat tadi berapa lingkar lehernya ya, setengahnya. Coba kita cek dulu belakangnya berapa. 10,5, lalu kita ukur dari 10,5, 24. Nah ini hasilnya 48 ya. Kalau lingkar leher pasnya 40. Jadi kita beri longgar karena di bagian leher itu hanya hoodie ya, atau kerudung ya, atau ini 48 ya. Berarti harus 24 ya. Nah untuk kawan-kawan boleh menggunakan ini dulu nih, seperti ini boleh. Kalau seperti ini misalnya ragu ya, seperti ini ragu ya. Ini saya akan contoh, ini terlalu bulat ya, bentar ya, cari yang sedang. Nah ini menggunakan yang sedang seperti ini. Tapi masing-masing orang beda ya cara membuatnya ya. Nah seperti ini. Jadi ini harus 24 ya. Bentuknya seperti ini dulu ya. Ini untuk ke depan nantinya ya. Ini harus 24. Nah seperti ini. Ini 24 ya. Nah kita bisa cek untuk bagian ke atasnya. Kita bisa gunakan 35 ya. Untuk depannya itu 35 seperti ini. Dan jangan lupa di sini nantinya ada lipatan ya. Jadi kita bisa buat dulu untuk lipatannya, bisa 3 cm, bisa 2 cm, itu terserah ya. Nah, di sini nanti ada lipatan. Berarti di sini harus ditambah lagi ya. Di bagian sini harus ditambah lagi karena di depan ada ruang untuk lipatan ya. Nah, berarti di sini. Karena segini juga ya, sama ya. Nah untuk naiknya bagian depan itu 35. Untuk lebar kesininya boleh kita gunakan sama ya, dengan bagian sini sama. Ini berapa ya? Ini 23, boleh di sini 25. Nah boleh di sini seperti ini. Lalu kita akan membentuk bagian hoodie-nya, boleh dengan ini juga sama ya. Tuh. Dengan yang melengkung di sininya ya, seperti ini tuh. Oke.
untuk ke bawahnya boleh dengan seperti ini juga sama. Oke. Nah, di bagian sini kita akan buat melingkar seperti ini biar halus ya. Oke. Yang penting patokannya di sini buatnya seperti ini, lalu melengkung balik seperti ini ya. Soalnya ini nggak ada patokan ukuran, jadi bentuknya harus seperti ini. Kita gunakan awalnya dengan bentuk kerah dulu seperti ini ya. Nah, bentuk kerah Shanghai seperti ini sampai sini cukup. Baru kita balikan arahnya ke sini ya. Jadi seperti itu bentuknya kalau mau bagus, nanti lehernya nempel di lehernya bagus ini seperti ini ya. Nah, ini untuk hoodie-nya ya. Oke, ini sudah. Saya akan potong dulu. Nah, ini sudah jadi ya hoodie-nya ya. Ini untuk depan, ini untuk atas, ini belakang, ini leher. Oke. Nah, ini lebihan ini gunanya nanti kan di bagian dalam ini, atau di bagian dalam, di bagian hoodie ini kita akan lipat ke dalam seperti ini nantinya biar bagus ya. Nanti di sini kita kasih lubang untuk talinya kalau mau pakai tali ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke. Untuk kawan-kawanku semuanya, ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mau menyimak dari awal sampai selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa jika dirasa konten ini bermanfaat, kawan-kawan boleh share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi untuk terus berkarya di dunia fashion. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Thank you.